Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Saudara-saudara para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada, kita kembali melanjutkan materi ilmu kawaid kitab Kawakibud Duriyah yang akan kita bahas di halaman 14, kelanjutan materi kita pada sesi sebelum ini atau pertemuan sebelum ini, yaitu sebelum itu kita membahas masalah bab i'rab dan bina. Sekarang pembagian dari isim. Wal ismu darbani. Wal ismu darbani. Isim itu terbagi kepada dua. Sekedar untuk kembali mengingatkan kepada para pendengar, kepada para pemirsa, saudara-saudara sekalian, isim adalah kata benda. Kata benda. Semua yang dikategorikan kepada benda, dia adalah isim. Kemudian, isim itu terbagi kepada dua. Ada namanya mu'raf dan ada namanya mabni. Ada namanya mu'rab dan ada namanya mabni. Wal ismu darbani. Mu'rabun wa huwa al aslu. Mu'rab itu adalah asal. Jadi bagi isim, mu'rab itu asal. Mu'rab itu asal. Apa itu mu'rab? Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi imma lafzan. Apa itu mu'raf? Ada definisi mu'raf itu adalah sesuatu yang berubah akhirnya. Sesuatu yang berubah akhirnya bisababil awamil dakhilati alaihi, disebabkan oleh masuk amil atasnya. Jadi berubah akhirnya kalimat isim itu disebabkan masuk amil atasnya. Imma lafzan, baik secara lafaz. Jadi perubahan itu baik secara lafaz. Contohnya di sini kazaidin. Ini contoh yang dulu-dulu juga. Kazaidin. Kazaidin artinya seperti Zaid. Seperti Zaid. Wa Amrin dan Umar. Ini jelas. Contohnya ini jelas, perubahannya secara lafaz itu jelas. Karena Zaidin dimasuki oleh kaf. Di awalnya itu, kaf itu huruf jar atau huruf hafat. Maka tugas huruf hafat itu adalah mengkasrohkan akhir kalimat isim itu. Mengkasrohkan akhir kalimat isim itu. Maka dari kata Zaidun masuk kaf menjadi kazaidin, kasroh. Karena itu perubahan disebabkan oleh huruf jar itu. Dan perubahan itu terjadi di akhir. Mana huruf akhirnya itu? Dal. Nah, dal itu huruf akhir. Dari kata Zaidun, zai ya dal, dal itu huruf akhirnya. Maka kazaidin. Wa Amrin. Huruf akhirnya apa? Ra. Ra. Kenapa dibaca wa Amrin? Kenapa dibaca wa Amrin juga? Ini karena dia mengikuti kepada Zaid, karena ada waw wa ataf di situ. Waw wa ataf. Wa Amrin. Ini baik contoh lain sebenarnya. Baik contoh lain.
kemarin kita juga sudah membuat contoh-contohnya seperti Ja'a Zaidun. Itu dalam bentuk perubahan secara lafaz. Zaidun berharakat dhammah. Dia tanwin. Kemudian yang selanjutnya Ra'aitu Zaidan. Nah, tadi dhammah tadi. Sekarang sudah patah. Ini perubahan jelas, nampak perubahannya itu. Nampak perubahannya dari dhammah ke patah. Kenapa ada perubahan tadi? Ini kena permasalahannya amil yang masuk itu. Yang amil yang pertama itu dia menghendaki Zaidun sebagai fa'il. Yang pada contoh yang kedua Ra'aitu Zaidan, amilnya menghendaki dia sebagai maf'ul bih. Maka Zaidan pada contoh kedua itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu hukumnya mansub. Apa itu mansub? Mansub itu yang di baris di atas atau fathah. Nah, itu contoh. Yang ketiga marartu bi Zaidin. Ini juga contoh lafaz ini. Marartu bi Zaidin. Yang pertama tadi dalam bentuk dhamma, yang kedua dalam bentuk fathah, yang ketiga dalam bentuk kasroh. Kenapa seperti itu? Ini permintaan amil itu. Yang pertama permintaan amilnya Zaid tadi dibaca dhamma karena sebagai fa'il. Fa'il hukumnya marfu. Apa itu fa'il? Orang yang melakukan pekerjaan. Di orang yang melakukan pekerjaan itu namanya fa'il. Yang kedua kenapa dibaca dia Zaidan? Karena dia permintaan di situ dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Sasaran, tempat jatuhnya pekerjaan. Sasaran atau tempat jatuhnya pekerjaan. Itu maf'ul bih. Maka hukumnya adalah mansub. Mansub itu apa? Fathah, baris di atas. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Ra'a fi'il madhi. Tu itu dhamir. Dan dia sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Fa'ilnya terdiri pada isim dhamir. Kemudian Zaidan itu sebagai maf'ul bih. Kenapa? Maf'ul bih hukumnya mansub. Maka Zaidan sebagai maf'ul bih. Artinya apa? Saya melihat akan si Zaid. Jadi yang kena lihat itu siapa? Zaid. Siapa melihat? Saya. Pekerjaannya apa? Melihat. Pekerjaan itu melihat namanya fa'il. Orang yang melihat namanya pekerjaan namanya fi'il. Orang melihat namanya fa'il. Yang dilihat itu namanya maf'ul bih. Maka Zaid adalah maf'ul bih. Maka dibaca fathah. Zaidan. Nah, itu perubahan secara lafaz yang kelihatan. Nampak betul perubahannya. Jelas perubahannya. Nah, kemudian marartu bi Zaidin. Sama juga. Ini perubahan juga. Sekarang kasro malah. Kenapa kasro? Karena marartu bi Zaidin ini contoh huruf atau isim yang dimasuki oleh huruf khafat. Itu bah. Maka bi Zaidin, karena huruf khafat itu tugasnya apa? Itu mengkasrohkan, membarisbawahkan akhir kalimat isim. Maka bi Zaidin jelas pengaruh huruf jar tadi. Maka dari dhamma kemudian menjadi fathah, kemudian menjadi kasroh. Perubahan di akhir kalimat huruf dal itu kelihatan. Ini namanya perubahan secara lafaz. Nampak perubahannya. Jadi kita tidak meragukan lagi. Jelas itu perubahannya. Nanti kalau tanya orang sama kita, coba saudara sebutkan apa contoh isim yang perubahan secara lafaz yang kita baca tadilah para saudara-saudara dirahmati subhanahu wa ta'ala. Yang kita sebut tadi itulah contohnya antara lain. Banyak contoh lain, banyak. Bisa kita tukar umpamanya qama Muhammadun, nasartu Muhammadan, kemudian marartu bi Muhammadin. Bisa kita tukar-tukar contoh lain, banyak contoh lain, banyak memang bisa kita contoh lain. Ini contoh yang lazim, yang biasa ditulis oleh para pengarang, para kitab di kitab-kitab nahu atau kitab-kitab qawaid ini. Maka kita pahami itu dulu. Intinya lafaz itu perubahannya nampak, itu intinya. Kelihatan perubahannya itu. Kelihatan, nampak dan kelihatan perubahannya itu. Dan tidak ada yang diragukan. Itu perubahan secara lafaz.
Kemudian wa imma takdiran, dan juga baik secara takdir. Takdir itu apa? Perkiraan juga. Tidak kelihatan. Tidak nampak. Dia sama saja. Sama saja. Tapi itulah nanti perubahan secara lafaz itu. Dia sama seperti itu aja. Tidak ada perubahan. Tidak ada kelihatan perubahannya itu. Tapi diperkirakan. Takdir itu artinya apa? Diperkirakan. Jadi perubahan secara takdir itu artinya diperkirakan. Barang itu ada, tapi tidak nampak. Barang itu terjadi di situ, tapi tidak kelihatan. Nah, itu namanya perubahan secara takdir. Perubahan secara takdir. Apa contohnya? Contoh di sini dibuat contohnya nahwu Musa wal Fatah. Nahwu Musa wal Fatah. Pertama Musa. Musa ini nama orang. Nama Nabi. Kenapa Musa ini contohnya? Coba kita hitung hurufnya. Berapa huruf di situ? Yang pertama, mim. Yang kedua, waw. Yang ketiga, sin. Yang keempat, alif. Di mana kita menentukan dia alif? Di mana kita menentukan bahwa huruf akhir itu adalah alif pada bentuk iya? Menentukan bahwa dia adalah alif adalah menengok harkat huruf sebelum akhirnya itu. Para pemirsa, saudara-saudaraku rahmat subhanahu wa ta'ala, di mana kita menentukan bahwa Musa huruf akhirnya itu adalah alif, kita melihat huruf sebelum harkat huruf sebelum akhirnya itu. Harkat huruf sebelum akhir. Nah, harkat huruf sebelum akhir itu adalah fathah. Fathah. Sin itu berarti fathah. Maka pastilah huruf A itu adalah alif. Karena yang munasabah dengan alif itu adalah fathah. Yang cocok dengan itu adalah fathah. Karena ada yang cocok dengan waw dhamma, yang cocok dengan ya kasroh, atau yang munasabah dengan ya kasroh, yang munasabah dengan waw dhamma, yang munasabah dengan alif fathah, baris di atas. Nah, Musa itu baris di atas. Nah, makanya Musa huruf akhir itu adalah alif. Kenapa tidak dikasih harkat huruf akhir itu? Kenapa tidak dikasih harokat atau baris? Kenapa? Para pemirsa, saudara-saudaraku, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alif itu tidak menerima harkat. Alif tidak menerima harkat. Terus ada yang bentuk alif tapi dibaca, itu bukan alif, namanya hamzah. Maka kadang-kadang kita ada salah-salah sebut juga. Alif dikatakan hamzah juga. Dibaca, yang dikasih harkat itu alif, kemudian dibaca dikasih harkat itu bukan alif, itu nanti namanya hamzah. Hamzah betul, itu bisa dibaca seperti kalimat akhazah. Akhazah. A huruf awal itu hamzah, bentuk alif tapi dikasih harkat. Itu namanya akhazah. Itu adalah alif hamzah, bukan alif. Apalagi sa'alah. Sa'alah. Nah, itu pasnya pada ain fi'il. Fa fi'il, ain fi'il, la fi'il. Tetap itu pada ain fi'ilnya. Hamzah, bukan alif. Nah, bukan alif, itu adalah hamzah. Sa'alah. Kalau tadi terletak pada fa fi'il, akhazah. Fa fi'il, akhazah. Yang kedua, sa'alah. Terletak pada ain fi'il. Nah, itu alif, maaf, itu hamzah. Itu bukan alif tapi hamzah. Nah, dikasih harkat. Maka setiap dikasih harkat itu bukan alif, itu adalah hamzah. Nah, kemudian lagi hamzah ini dikasih harkat. Nah, kalau alif tidak dikasih harokat dan tidak bisa dibaca. Apa contoh lain kalau yang alif itu? Seperti qala, nama, koma, qala, qaf, alif, lam, qala. Itu alif, bukan
hamzah, maka tidak dibaca qala, tidak, maka dibaca qala. Nama, sama, nama itu adalah alif, bukan hamzah, maka dibaca nama. Tapi kalau dihitung huruf berapa? 3, sama. 3 juga hurufnya. Yang pertama qaf, alif, lam. Qaf, alif, lam, sama. Itu juga adalah fi'il madhi sulasi mujarrad yang hurufnya masih 3. Nah, sulasi mujarrad hurufnya masih 3. Baik, kembali kita ke materi kita. Musa, ini nama orang. Malah nama seorang nabi, Nabi Musa. Musa itu. Nah, Musa ini contoh perubahan, ini contoh isim yang nanti perubahannya secara takdir. Nah, ini contoh isim yang perubahannya secara takdir. Tidak kelihatan nanti itu. Baik, kita contohkan, kita ambil contoh. Apa contohnya? Qala Musa. Qala Musa. Musa telah berkata. Seharusnya kalau menurut yang sebenarnya harkatnya itu apa? Qala Musaun. Dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia sebagai fa'il. Musa itu fa'il. Maka di situ ditakdirkan harkat dhammah. Ditakdirkan harkat dhammah. Maka qala Musa, maka Musa sebagai fa'il, fa'il itu hukumnya adalah marfu'. Wal ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu. Wal ismul marfu' isim yang marfu' mazkuru qablahu fi'luhu, disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya. Berarti urutan fa'il itu pada urutan kedua. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il. Posisinya pada posisi kedua setelah fi'il. Jadi orang yang bekerja itu, orang melakukan perbuatan itu namanya fa'il. Maka contoh qala Musa, yang bekerja siapa? Musa. Apa pekerjaannya? Berkata. Nah, berkata itu namanya fi'il, karena perbuatan. Dulu kita bahas pada sesi sebelum ini, fi'il itu apa? Kata kerja. Setiap kata kerja itu fi'il. Kata kerja. Nah, setiap kata-kata yang ada makna kerja di situ, itu fi'il. Nah, qala itu adalah fi'il. Fi'il apa, saudara-saudaraku? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Apa arti fi'il madhi itu? Perbuatannya telah berlangsung atau telah berlalu. Perbuatan itu sudah terjadi atau sudah berlalu atau sudah selesai. Baru dia berbicara ngomong, saya sudah makan, akal tuh, saya sudah makan. Rojak tuh, saya sudah pulang. Dia sudah sampai ke rumah, dia ngomong. Akal tuh, saya sudah makan, saya sudah selesai makan, dia ngomong. Maka itu namanya fi'il madhi. Itu namanya fi'il madhi. Jadi setiap perbuatan yang intinya setelah selesai dilakukan dan dia baru ngomong, baru berbicara, itu namanya fi'il madhi. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh Musa, itu contoh secara takdir. Jadi kalau orang minta nanti sama kita, coba saudara sebutkan apa contoh mu'rab secara takdir yang tidak kelihatan tapi diperkirakan ada. Ini salah satu contohnya Musa. Kemudian orang bertanya lagi, kenapa pada kata Musa itu tidak dijelaskan harkat akhirnya? Jawab, karena huruf akhirnya itu adalah alif. Alif tidak menerima harokat, maka alif tidak bisa dikasih harokat. Dhammah sebagai fa'il di situ. Kenapa? Karena tidak menerima harokat. Itu jawabannya, saudara-saudaraku sekalian. Insya Allah, saya yakin, Anda yakin, kalau kita mau memutalaah dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa, insya Allah. Ilmu itu kalau kita dekati, dia akan mendekat sama kita.
Kalau kita sayangi, dia akan sayang sama kita. Kalau kita cintai, dia akan mencintai kita juga. Maka seperti juga, sekalipun berat kata orang ilmu kawaid ini, banyak orang yang kewalahan dengan ilmu ini, banyak orang yang banting setir dengan ilmu ini, tapi kalau kita mendekati, insya Allah, dia akan mendekati kita juga. Kalau kita sayang, insya Allah, dia akan sayang juga sama kita. Maka cintailah ilmu ini. Karena ini salah satu ilmu yang akan mengajarkan kita, yang akan membimbing kita, membantu dan sangat membantu kita memutolaah kitab-kitab turas atau kitab-kitab gundul lainnya. Nah, kitab-kitab turas itu kitab dalam bentuk teks berbahasa Arab, kemudian tidak punya baris atau harakat. Nah, itulah yang akan kita baca sesuai dengan kaidah. Kaidah atau aturan bacaannya itu disebut qawaid. Qawaid itu aturan cara membacanya. Kenapa dibaca dhammah? Alasannya ini. Kenapa dibaca fathah? Alasannya ini. Kenapa dibaca kasroh? Alasannya ini. Nah, alasan-alasan itulah, itu namanya ilmu qawaid. Jadi bukan kita menghayal membaca itu, saudara-saudara. Bukan kita membaca seenaknya kita saja membaca itu. Tapi ada aturan yang kita pakai untuk membaca itu. Inilah namanya ilmu qawaid. Ilmu qawaid itu. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh yang kedua, ra'aitu Musa. Ra'aitu Musa ini sama. Yang seharusnya apa? Ra'aitu Musa'an. Ra'aitu Musa'an. Tapi juga tidak dikasih harga di situ. Itu kan patah. Ya, patahnya bukan patah huruf akhir tapi patah sin. Bukan huruf akhir tapi patah sin itu. Nah, karena huruf akhirnya adalah alif juga, maka juga ditakdirkan. Yang seharusnya apa? Ra'aitu Musa'an. Tapi di situ tidak dibaca, tidak dijelaskan atau tidak dituliskan. Tadi alif itu mamnu, terlarang dikasih harkat, tidak boleh. Maka tidak dibaca Musa'an. Dan posisinya ataupun mauqi'ul i'rab ataupun jabatan kalimatnya Musa itu berbeda dengan contoh tadi. Kalau qala Musa tadi, Musa sebagai fa'il. Kalau yang kedua ini, Musa sebagai maf'ul bih. Apa maf'ul bih itu? Maf'ul bih itu adalah tempat jatuhnya pekerjaan atau sasaran suatu pekerjaan itu. Atau disebut juga orang yang kena musibah, kata seperti itu. Kalau contoh darabtu Zaidan umpamanya. Siapa kena musibah itu? Zaid. Siapa kena pukul? Zaid. Nah, orang yang kena pukul itu namanya maf'ul bih. Maka contoh Musa, ini masih dalam bentuk asli Musa dan tidak ada perubahan sama sekali, sama seperti itu saja, karena memang tidak bisa dikasih harkat huruf akhir tadi. Tapi itu diperkirakan, maka namanya takdiran, secara takdir. Kelihatan tidak, tapi ada barang di situ. Tidak dituliskan, tapi ada di situ. Itu namanya perubahan secara takdir. Jadi kalau diminta nanti sama kita apa contoh i'rab atau mu'rab secara takdir, nah inilah contohnya nanti. Itulah contoh yang bisa kita ambil untuk menjawab satu pertanyaan terhadap i'rab secara takdiran. Kemudian contoh yang ketiga, maratu bi Musa. Maratu bi Musa. Yang seharusnya apa bacanya itu? Kalau kita bawakan kepada lafaz, itu dibaca dalam bentuk kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Karena di situ ada huruf jar. Huruf jar itu tugasnya mengkasrohkan akhir kalimat isim, mempengaruhi masuk huruf jar kepada kalimat isim, dia baru bekerja mempengaruhi akhir kalimat itu. Contoh bi Zaidin. Zaidun masuk bi Zaidin, itu pengaruh dia. Ada pengaruh, karena dia bekerja. Nah, pada kata maratu bi Musa, dia tidak bekerja, tidak kelihatan, tapi ada. Namanya perkiraan tadi. Yang seharusnya bacanya maratu bi Musa'in. Kenapa tidak dibaca? Kembali lagi saya sampaikan bahwa huruf akhir itu adalah alif. Dan alif tidak menerima harkat. Maka para contoh maratu bi Musa itu mentakdirkan huruf akhir itu berharkat kasroh. Di mana kita mengetahui kasrohnya itu? Tengok huruf sebelumnya itu.
Tengok huruf sebelum itu. Apa huruf sebelumnya itu? Sebelum Musa itu apa? Sebelum Mim itu apa hurufnya? Ada huruf jar. Nah, huruf jar itu tugasnya itu mengkasrokan akhir kalimat. Nah, inilah jawabannya. Maka huruf akhir itu berhakat kasro, ditakdirkan kasro karena ada huruf jar di awalnya tadi. Inilah saudara sekalian contoh i'rab atau mu'rab secara lafaz. Secara takdir, maaf, secara takdir. Inilah contoh mu'rab secara takdir. Yang kedua wal fatah. Wal fatah artinya apa? Sama. Ini sama juga dengan Musa tadi juga. Ini juga huruf akhirnya itu adalah alif. Maka dia juga tidak bisa dikasih harokat di situ dan juga ditakdirkan harokatnya di situ karena juga terlarang untuk mengtakdirkan atau menulis harokat di situ. Nah, jadi sama contoh tadi ra'aitu kita ambil contohnya qalal fatah, ra'aitul fatah, maratu bil fatah, sama bacanya. Sama kenapa? Karena juga contoh huruf contoh isim yang yang huruf akhirnya itu adalah alif. Jadi sehingga tidak bisa juga dibaca seperti contoh isim yang huruf akhirnya itu huruf selain alif. Nah, contoh seperti Muhammadun, Zaidun, Hindun, Muhammad, apalagi Fatimatu, Khadijatu. Nah, itu contoh-contoh isim yang huruf akhirnya itu bisa dibaca. Nah, kalau contoh yang Musa wal Fatah, ini contoh yang tidak bisa dibaca huruf akhirnya itu. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tadi isim terbagi dua tadi. Ingat, isim terbagi dua, mu'rab dan mabni. Nah, yang sekarang yang kedua mabni. Nah, sudah kita pahami yang mu'rab, sekarang kita masuk yang mabni. Mabni ini adalah al-far'u, furu' cabang. Jadi asalnya mu'rab itu adalah mu'rab itu adalah asal bagi isim. Ingat, mu'rab adalah asal bagi isim. Mu'rab asal bagi isim. Sedangkan mabni far'un. Apa far'un itu? Cabang. Berarti asalnya mu'rab. Kalau isim asalnya mu'rab. Nah, sedangkan mabni itu cabangnya saja, cabang. Jadi nanti isim itu mu'rab dan sedangkan mabni itu adalah far'un. Nah, jadi isim itu asalnya adalah mu'rab, sedangkan mabni itu adalah far'un. Apa far'un? Cabang. Berarti cabang daripada mu'rab tadi, cabang pada mu'rab tadi. Kalau mu'rab itu nampak perubahannya dan jelas perubahannya saudara-saudaraku, dan itu tidak diragukan lagi. Jelas perubahannya, perubahan di akhir. Nah, kalau sekarang mabni ini tidak jelas, tidak nampak perubahannya, dan dia tidak berubah sama sekali, tetap seperti itu. Dan dia tidak berubah, dan dia tetap seperti itu saja, tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan, apapun yang masuk sebelumnya itu, apapun amil yang masuk, dia tidak berubah. Itu namanya adalah mabni yang tetap itu. Nah, ini definisinya. Jadi wa mabni wa huwa al-far'u, dan mabni itu adalah cabang. Cabang daripada mu'rab tadi, yang asalnya adalah mu'rab. Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Dan dianya adalah isim yang tidak berubah akhirnya disebabkan amil yang masuk atasnya. Jadi apapun nanti isim yang masuk tidak berubah itu. Tidak berubah, tetap seperti itu saja. Apapun amil yang masuk sebelumnya dia tidak berubah, tetap seperti itu kondisinya, tetap seperti itu adanya, dan dia tidak terpengaruh sedikit pun. Apapun sebelum itu amil masuk tidak berubahnya. Nah, itu mabni itu. Kemudian
Apa contohnya atau isim-isim apa saja yang dibina atau dimabni itu, yang dibina itu? Yang pertama isim dhamir. Isim dhamir itu dibina, mabni dia. Isim dhamir itu. Dan isim dhamir itu ada dua, terbagi dua. Ada muttasil dan ada munfasil. Isim dhamir terbagi dua, ada muttasil dan ada munfasil. Muttasil apa? Muttasil itu yang lengket langsung dengan kalimat sebelumnya. Kalau munfasil apa? Terpisah. Terpisah dengan kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Jadi kalau muttasil, muttasil itu nempel, lengket, bersambung. Kalau munfasil berpisah dari kalimat sebelumnya itu. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil contoh isim dhamir itu. Nah, karena isim dhamir itu mabni, dibina. Contoh isim dhamir itu yang muttasil. Nah, muttasil. Lana, laka, li, lahu, laha, lakum, lakunna. Itu contoh. Kenapa dia gabung? Lahu, laha, lana. Ini ada saya tulis juga. Laka, laki. Mana isim dhamirnya itu? Nah, isim dhamirnya itu pada contoh lana apa namanya? Lana, nunnya itu dhamir. Nun itu dhamir. Apa dhamir di situ? Nahnu. Tapi nunnya baca panjang. Lana, bagi kami. Itu nun tun nun dhamir itu. Maka dibaca dalam bentuk fathah, tidak boleh dibaca lani. Walaupun ada huruf jar di awal itu. Lahu. Ha itu ha dhamir. Apa dhamirnya? Huwa. Kemudian apa lagi? Laka. Lam itu kaf itu kaf dhamir. Mukhataf itu. Mukhataf. Apa dhamir di situ? Anta. Maka kalau kita ulang, dhamir itu aslinya ada berapa? 14 atau ada bilang 12 boleh, karena ada dua yang sama. Antuma ada yang sama dua, huma juga sama dua. Berarti kalau ditarik ini satu-satu keluar, maka jumlahnya jadi 12. Tapi kalau dimasukkan, karena nanti memang berbeda-beda nanti posisinya, kalau dimasukkan jadi 14. Maka dulu waktu di pesantren ya, ini kategori sini dulu pernah mencatat isim dhamir itu lewat jari ini. Ini ada ruas-ruas jari ini di sini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14. Ini ruas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka saya ingat waktu di pesantren, waktu sekolah dulu, itu ditulis oleh guru kami dulu. Untuk mempermudah membaca, menghafal isim dhamir 14 itu, coba buka tangannya, telapak tangannya. Dimulai dari kelingking dulu, dari yang di bawah sekali. Jumlah ruas ini berapa? 14. Isim dhamir 14. Nah, yang pertama ini namanya nanti faedahnya untuk ghaib. Yang dhamirnya apa? Huwa, huma, hum. Yang kedua nanti faedahnya untuk ghaibah. Dhamirnya apa? Hiya, huma, hunna. Yang ketiga nanti faedahnya untuk mukhatab. Apa dhamirnya? Anta, antuma, antum. Yang ketiga untuk mukhatabah. Apa dhamirnya? Anti, antuma, antunna. Yang kelima untuk mutakallim. Apa dhamirnya? Ana, nahnu. Itu. Kemudian ada ghaib, ada ghaibah. Apa itu ghaib, ghaibah? Mukhatab, mukhatabah. Apa itu mukhatab, mukhatabah? Dan mutakallim. Ghaib, ghaibah. Ghaib itu untuk laki-laki, namanya muzakkar. Maka dhamir yang ada pada setentang dengan ghaib itu ke bawah, itu muzakkar, laki-laki. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Kalau yang ghaibah untuk perempuan, hiya, dia seorang perempuan. Huma, dua orang perempuan. Hunna, mereka perempuan.
Kemudian mukhatab. Mukhatab, apa itu mukhatab? Apa dhamir pada mukhatab? Anta. Kamu seorang laki-laki. Antuma, dua orang. Kamu dua orang perempuan. Antum, kamu. Maaf. Antunna, kamu dua orang laki-laki. Antum, kamu perempuan. Jumlah banyak. Itu banyak. Itu mananya dalam bentuk jamak. Kemudian mukhatabah. Nah, ini dalam bentuk muannas. Khatab tadi muzakkar, mukhatabah itu muannas untuk perempuan. Anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kamu perempuan-perempuan. Itu jamak dalam bentuk jamak. Kamu perempuan-perempuan, itu dalam bentuk jamak. Sedangkan mutakallim itu untuk jamak. Mutakallim itu untuk muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas. Ada mutakallim wahda, ada mutakallim ma'a ghairi. Mutakallim wahda itu contoh dhamirnya ana, saya. Mutakallim ma'a ghairi itu contohnya dhamirnya adalah nahnu, kami atau kita, membawa nama yang lain. Nah, ghaibah itu apa? Nah, karena dhamir itu kan kata ganti. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Ini juga kita baca di bahasa Indonesia, ini pada bahasa Indonesia. Ghaibah itu adalah orang ketiga. Orang ketiga. Apa itu maksudnya? Orang yang dibicarakan. Orang yang kita bicarakan itu namanya ghaibah. Dia. Mukhatabah, lawan kita berbicara. Lawan kita ngomong itu mukhatabah. Sedangkan mutakallim orang berbicara. Maka kita ambil contoh umpama begini. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh mutakallim berarti saya. Terus berbicara dengan seorang laki-laki, anta namanya. Kamu. Kemudian kita bicarakan siapa? Dia itu huwa. Berarti dari saya ke anta, ini lawan berbicara, kemudian huwa itu dibicarakan. Maka ini dibicarakan itu orang ketiga. Orang ketiga itu namanya ghaib. Orang pertama namanya mutakallim, orang kedua namanya mukhatab. Jadi yang dibicarakan ghaib ghaibah, orang yang dibicarakan, mukhatab lawan kita berbicara, mukhatabah lawan kita berbicara, mutakallim adalah orang yang berbicara. Nah, itu harus dipahami para saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dhamir tadi ada 14. Kemudian dhamir itu dibagi kepada dua, ada muttasil, ada munfasil. Yang muttasil sudah, itu tadi yang bersambung. Lana, laka, laki, lahu, laha, lakum, lahunna, lahum, li. Itu yang huruf akhirnya itu semuanya adalah dhamir. Dan itu dia bina, tidak bisa dipengaruhi oleh huruf sebelumnya itu. Laha masuk huruf jar di awalnya la itu. Bisa lahi baca? Tidak bisa. Tidak dibaca laha karena tidak pengaruh ambil itu. Tidak pengaruh, tidak ada pengaruh apapun terambil yang masuk tadi. Tetap seperti itu saja, asli seperti itu. Tidak ada pengaruh sama sekali. Lahu, laha, lana, laka, tidak ada pengaruh sama sekali. Lahu baginya seorang laki-laki ya, hu itu karena dhamir huwa di situ. Laka untuknya seorang perempuan laki-laki juga, untuk kamu seorang laki-laki, laki untuk kamu seorang perempuan, lana milik kami atau untuk kami, begitu. Jadi itu contoh isim dhamir yang muttasil. Yang munfasil apa contohnya? Ya tadi. Huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan dia juga tidak bisa dan dia ini contoh juga tidak akan ada perubahan. Dia tetap seperti itu. Kalau terletak di awal kalimat contohnya huwa Muhammadun, huwa Muhammadun. Nah, posisinya kalaupun nanti masuk di awal man huwa umpamanya atau min atau huruf apapun masuk sebelumnya itu, dia tidak akan ada perubahan, tetap seperti itu. Nah, itu contoh
dhamir yang mabni atau yang dibina itu, saudara-saudara sekalian. Dan dia terpisah dari kalimat, dan dia tidak bersambung. Kalau bersambung namanya muttasil tadi. Kalau ini terpisah dia. Maka terpisah itu contohnya dari huwa Muhammadun, hiya Khadijah, anta mahirun, anti mahirah. Nah, itu contoh dalam bentuk kalimat. Dan dia terpisah dari kalimat isim sebelumnya atau sesudahnya itu. Dan intinya dia tidak akan berubah. Kenapa? Karena dia isim dibina atau mabni tadi. Yang kemudian yang selanjutnya adalah isim syarat. Man contohnya. Kemudian ma dan mata. Isim syarat man, ma dan mata. Nah, isim syarat ini apa? Ini untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab satu pertanyaan. Maka nanti ada pertanyaan, ada huruf syarat atau isim syarat, maka harus dijawab. Kalau tidak dijawab nanti pertanyaan itu tidak mendapatkan pemahaman bagi pendengar, tidak dapat dipahami nanti. Jadi makanya perlu dijawab. Itu nanti jawabannya itu yang baru dipahami oleh si pendengar atau orang yang ada di hadapannya atau lawan berbicara atau mukhatab itu. Isim syarat itu apa hurufnya itu? Man, ma dan mata. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya yang dibina juga wa asmaul istifham. Wa asmaul istifham. Isim istifham. Isim istifham ini adalah digunakan untuk apa? Bertanya. Digunakan untuk bertanya. Istifham. Jadi contohnya adalah hal, kam dan kaifah. Hal itu isim istifham. Kemudian lagi kam. Kamis sa'atu. Jam berapa sekarang? Kam. Kam haza. Berapa ini? Kemudian hal anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru? Hal anta muallimun, apakah kamu seorang guru? Hal ini adalah dibina. Dibina apa? Dibina atau dimabni atas sukun. Dan dia selama-lama seperti itu dan tidak akan ada perubahan. Nah, ini contoh hal istifham untuk bertanya. Digunakan untuk bertanya dan sering dipakai kalimat ini untuk menanyai sesuatu hal. Hal anta mudir, apakah kamu seorang pimpinan? Hal anti muallimah, apa kamu seorang guru? Nah, ini perempuan ini, seorang guru. Hal anta talibun, apa kamu seorang siswa? Nah, ini contohnya. Kemudian kam. Kam tadi. Kam. Nah, itu juga dalam bentuk dibina atas sukun. Kamisa'atul an. Jam berapa sekarang? Kam haza. Berapa ini? Nah, itu contoh huruf istifham. Istifham. Dan juga termasuk kepada isim yang dimabni. Nah, saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana? Kaifa. Bagaimana? Nah, nanti bisa diperjelas lagi dengan contoh-contoh yang lain yang mudah juga kita pahami. Dan juga istifham itu bukan aina saja atau hal, tapi ada juga hamzah. Hamzah istifham. Juga hamzah juga masuk di situ. Hamzah itu juga
termasuk salah satu huruf istisham, juga aina juga. Kemudian wa asma'il isyarah. Jadi yang isim dibina itu atau yang mabni itu pertama isim dhamir, isim syarat, isim istifham, dan isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah ini apa? Isim isyarah ini saudara sekalian adalah isim untuk menunjuk. Untuk menunjuk. Nama isim isyarah. Nah, ini ada dua. Ada yang faedahnya untuk qarib dan ada faedahnya untuk ba'id. Ada yang untuk qarib itu untuk dekat. Yang ba'id untuk jauh. Apa contoh yang qarib itu? Contoh yang qarib, haza, hazihi. Haza ini contoh isim yang dibina di isim isyarah, kata tunjuk. Haza, ini berarti dekat. Kalau saya menunjuk bola ini umpamanya atau globe ini umpamanya ini saya tunjuk ini umpamanya Bapak Ibu, haza karena dekat sama saya, haza, dekat ini. Atau ini umpamanya haza, ini dekat. Ini menggunakan kalimat haza karena dekat. Haza itu untuk muzakkar. Kalau umpamanya untuk laki-laki, untuk perempuan, hazihi. Hazihi Fatimah, dekat Fatimahnya. Ini Fatimah, ini Fatimah. Hazi Aisyah, ini Aisyah, dekat Aisyah yang umpamanya. Aisyahnya dekat, tak jauh. Atau hazihi Zainab, Zainab dekat umpamanya. Kena dekat, itu menggunakan kalimat haza atau hazi. Menengok nanti dia itu muzakkar apa muannas. Tunjukkannya untuk perempuan atau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan pakai kata hazihi tadi. Berarti yang ditunjuk tu musyarah ilaihnya itu nanti adalah perempuan. Hazihi Halimah. Halimah itu seorang perempuan. Hazihi Fatimah. Fatimah itu untuk perempuan juga. Fatimah itu seorang perempuan juga. Hazihi Aisyah. Aisyah itu juga seorang perempuan. Pas. Kalau untuk laki-laki tadi haza Umar, haza Amrun, haza Osman, haza Zaid. Artinya setiap yang berbentuk laki-laki maka menggunakan kalimat haza, itu orang dekat, qarib. Nah, yang kedua yang ba'id, yang jauh. Yang jauh, itu menggunakan karena orang jauh umpamanya kita tunjuk jauh orangnya, enggak dekat juga. Arti kita pakai tunjuk sana. Itu isimnya adalah contoh isim isyarahnya adalah zalika dan tilka. Zalika dan tilka. Nah, zalika artinya itu sama, berarti jauh orangnya. Nah, itu dia. Itu si Zaid. Zalika Zaid, jauh. Zalika muallim, itu guru, jauh. Nah, tunjukkannya jauh. Nah, kalau untuk laki-laki, untuk perempuan, tilka muallimah. Itu guru kita, guru perempuan, jauh, tapi jauh tunjukkannya. Tilkal muallimah, jauh guru perempuan itu. Atau tilka Aisyah, itu Aisyah. Tilka Aisyah, jauh. Jadi tunjukkannya jauh. Jadi yang jauh itu untuk qarib, ba'id. Ba'id itu jauh, kalau qarib itu dekat. Nah, makanya kalimat zalika dengan tilka itu digunakan untuk yang jauh. Jadi isyarahnya itu untuk yang jauh. Kata tunjuknya untuk yang jauh. Kalau yang dekat tadi, yang qarib, kata tunjuk yang dekat untuk isyarah yang dekat adalah haza dan hazihi. Haza dan hazi. Ini untuk yang qaribnya. Kalau untuk dekat itu, yang jauh zalika dan tilka. Kemudian saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang semoga selalu dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Kemudian
Asmaul af'al. Isim fi'il. Apa makna isim fi'il jemaah sekalian? Apa makna isim fi'il itu? Isim fi'il itu adalah lafaz yang menunjukkan arti pekerjaan akan tapi tidak dapat menerima tanda fi'il. Jadi lafaznya itu bentuk pekerjaan tapi tidak bisa menerima tanda fi'il. Nah, maka itu dikategorikan kepada isim fi'il. Isim fi'il. Dia pemahamannya lafaz tadi pekerjaan, berarti fi'il ya. Tapi tidak bisa menerima tanda fi'il. Tidak bisa menerima tanda fi'il. Karena tidak bisa menerima tanda fi'il tadi, maka disebut namanya isim fi'il. Apa contohnya? Ini sudah saya tulis juga. Ada contohnya pemanya hatta, jauh, kemudian satana, telah terpisah, kemudian soh ini dari kata uskut, diam. Tapi seperti ini, amin itu dari kata istajib, kabulkanlah. Ini contoh-contoh isim fi'il yang dia berbentuk fi'il tapi tidak menerima tanda fi'il seperti fi'il yang kita bahas pada pertemuan yang dulu-dulunya, saudara sekalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah wa asmaul mausulat, isim-isim mausul. Isim mausul itu isim yang yang contohnya itu allazi, allati, allazina, allati. Itu contoh-contoh isim mausul. Nanti kalau kita bahas masalah isim mausul itu nanti ada nanti namanya silat, ada nanti namanya aid. Silat yang menghubungkan, aid dhamir yang kembali nanti. Itu ada nanti pembahasan khusus tentang masalah isim mausul itu. Kemudian baik. Kami ulangi, jadi berapa jumlah isim dibina itu? Jumlahnya ada berapa itu? Ya kita bacalah. 1 isim dhamir, 2 isim syarat, 3 isim istifham, 4 isim isyarah, 5 isim fi'il, 6 isim mausul. Jadi 6 itulah isim yang dimabni atau yang dibina. Ma yubna ala sukuni nahu kam. Isim yang dibina atas sukun contohnya kam. Mana huruf akhirnya? Kam itu mim. Mim itu berangkat sukun. Maka kam itu adalah contoh isim yang dibina di atas sukun. Kam. Wa minhu ma yubna al fathi. Wa minhu ma yubna al fathi. Dan contoh isim dibina atas fathah contohnya ka aina. Aina itu contoh isim yang dibina atas fathah. Mana huruf akhirnya nah? Nun itu berhakat fathah. Maka selama-lamanya akan berhakat fathah dan tidak ada dibaca aini, ainu, tidak ada. Apapun huruf sebelum masuk tetap dibaca aina karena dibina di atas fathah. Kemudian wa minhu ma yubna alal kasri, dan antara isim yang dibina atas kasro adalah ka amsi. Ka amsi. Amsi itu dibaca terus seperti itu. Itu contoh. Sin itu berhakat kasroh. Itu dibina di atas kasroh karena dia berbaris bawah atau berbaris kasroh. Kemudian lagi wa minhu ma yubna 'ala dhammi, wa minhu ma yubna 'ala dhammi, dan di antara lagi isim dibina atas dhamma seperti haisu, ka haisu. Sin sah. Sah itu berangkat dhammah. Haitsu. Nah, soalnya sepertinya kalau kita lihat huruf awalnya itu sebelum ha itu ada kaf. Kaf itu kan huruf jar. Seharusnya beramal ka haisi, tapi tidak. Haitsu itu adalah isim yang dibina di atas dhammah, mabniun 'ala dhammi, dibina di atas dhammah. Maka haitsu, amsi, kemudian aina dan kam itulah contoh-contoh isim yang dibina. Kam dibina di atas sukun, aina dibina di atas fathah, amsi dibina di atas kasroh, haitsu dibina di atas dhammah. Nah, inilah saudara sekalian yang perlu sekali kita pahami dengan baik supaya insya Allah ini bisa menjadi khazanah ilmu dan kebaikan untuk kita sama-sama, demi bisa memahami
atau mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran kita waktu belajar di pondok pesantren dulu. Itu aja mungkin saudara sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada sesi selanjutnya. Kita sambung kembali nanti dengan materi kelanjutan materi ini supaya ada berkaitan langsung dan supaya nanti para pemirsa bisa mengikuti urutan-urutan kajian tentang qawaid ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.